Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alingga Ahmad, kelas A awal seksi semester 3. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang proses perkara pidana sampai putusan pengadilan. Yang pertama, sebelum kita masuk ke dalam proses perkara pidana, perlu kita ketahui yaitu delik. Delik adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang perbuatannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan perbuatan tersebut dapat dihukum. Yang kedua yaitu proses yang kedua tempat terjadinya delik, yaitu yang pertama tertangkap tangan pada pasal 1 ayat 19, yaitu menjelaskan tertangkapnya seseorang saat ia melakukan tindak pidana ataupun sesudah ia melakukan tindak pidana. Yang kedua yaitu terjadi karena aduan pada pasal 1 ayat 25. Situ menjelaskan bahwa aduan seseorang ataupun tuntutan seseorang terhadap pelaku pidana kepada pihak yang berwajib. Yang ketiga yaitu terjadi karena laporan. Pada pasal 1 ayat 24 di situ menjelaskan bahwa seseorang yang melaporkan suatu tindakan pidana, tetapi seorang tersebut bukan merupakan korban dari tindak pidana tersebut, melainkan dia hanyalah seseorang yang tahu persis, yang tahu akan suatu tindak pidana yang terjadi. Dan yang terakhir yaitu diketahui sendiri. Diketahui sendiri yaitu penyelidik ataupun penyidik mengetahui tindak pidana melalui surat kabar, majalah, televisi, radio, dan ataupun orang bercerita. Tahap selanjutnya yaitu tahap pra-adjudikasi. Pada tahap ini kita harus mengetahui apa itu adjudikasi. Pra-adjudikasi merupakan atau adalah tahap dimulainya proses penyidikan oleh pihak penyidik. Setelah melalui tahap pra-adjudikasi, kita akan masuk kepada tahap penyelidikan. Penyelidikan pada pasal 1 ayat 5 di situ menyebutkan bahwa serangkaian tindakan penyelidik untuk mengetahui ataupun mencari suatu peristiwa yang diduga termasuk suatu tindak pidana. Setelah melakukan proses penyelidikan, kita masuk kepada proses penyidikan. Pada pasal 1 ayat 2 penyidikan, yaitu serangkaian penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti guna untuk menemukan tersangkanya. Setelah dilakukannya penyidikan, kita masuk ke proses penggeledahan. Pada pasal 32 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, penggeledahan adalah suatu tindakan penyidik untuk masuk dan melakukan pemeriksaan di rumah dan di badan seseorang guna untuk mencari bukti. Sebelum kita masuk ke penggeledahan rumah dan badan, kita terlebih dahulu melihat proses penyitaan. Penyitaan pada pasal 1 ayat 16 situ menjelaskan bahwa pengambilan alih atau menyimpan barang bergerak ataupun tidak bergerak untuk dijadikan pembuktian dalam penyidikan. Setelah memasuki proses penyitaan, kita kembali lagi kepada proses penggeledahan, yaitu penggeledahan rumah. Pada pasal 1 ayat 17 di situ menjelaskan bahwa penggeledahan rumah adalah suatu tindak penyidik untuk memasuki rumah atau tempat tertutup lainnya untuk dijadikan tindak pemeriksaan. Setelah kita masuk penggeledahan rumah, kita masuk kepada proses penggeledahan badan.
Pada pasal 1 ayat 18, penggeledahan badan adalah tindakan pemeriksaan barang ataupun pakaian tersangka untuk mencari barang keras untuk disita. Setelah melakukan dua penggeledahan atau dua daftar, kita masuk proses penangkapan. Pada pasal 1 ayat 20, penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa penekangan terhadap ataupun penekangan sementara waktu terhadap pelaku pidana. Setelah melalui proses penangkapan, kita masuk pada proses penahanan. Pada pasal 1 ayat 21 menjelaskan bahwa penahanan adalah penempatan seorang tersangka ataupun terdakwa ke tempat tertentu oleh penyidik, penuntut umum, dan hakim. Setelah melakukan proses penahanan, penyidik melakukan proses BAP, yaitu berita acara pemeriksaan, gunanya untuk membuat terang perkara sehingga peran seseorang ataupun barang bukti dalam peristiwa yang terjadi menjadi jelas. Setelah melakukan proses BAP, penyidik masuk pada proses jaksa penuntut umum, yaitu penyerahan semua berkas kepada jaksa penuntut umum. Pada tahap ini memiliki 3 istilah. Yang pertama yaitu dikenal dengan istilah P18 ataupun penyerahan berkas kepada jaksa penuntut umum. Yang kedua yaitu dikenal dengan istilah P19 ataupun pengembalian atau koreksi dan perbaikan dari jaksa penuntut umum. Dan yang terakhir yaitu dikenal dengan istilah P21, yaitu penerimaan berkas yang sudah diperbaiki dan sudah tidak dikoreksi sama sekali. Setelah melalui proses jaksa penuntut umum yang sudah tidak dikoreksi lagi atau sudah melalui 3 istilah, kita masuk pada proses adjudikasi. Pada tahap ini dikenal sebagai tahap dimulainya proses perkara ke pengadilan. Setelah proses adjudikasi, kita masuk pada proses pengadilan negeri. Pada proses ini, penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan gugatannya kepada ketua pengadilan negeri untuk diproses. Setelah melalui proses pengadilan negeri, jika pengadilan negeri sudah menerima penyimpahan berkas dari penggugat, maka kita masuk pada proses pembacaan surat dakwaan. Ketua sidang memilih penuntut umum untuk membacakan surat dakwaan. Dalam proses acara biasa, penuntut umum yang membacakan surat dakwaan sesuai dengan perintah ketua sidang. Setelah proses pembacaan surat dakwaan, kita masuk pada proses eksepsi, yaitu tangkisan atau pembelaan tertuju pada cacat formal yang terdapat pada surat dakwaan. Setelah tahap eksepsi, kita masuk pada putusan sela. Putusan sela dijatuhkan karena adanya eksepsi pernyataan dari terdakwa atau kuasa hukumnya. Sedangkan di dalam putusan sela terdapat penolakan terhadap eksepsi, maka hakim meneruskan perkara dengan meminta penuntut atau jaksa umum untuk segera memberikan bukti-buktinya. Setelah melalui proses putusan sela, kita masuk pada proses pembuktian. Pembuktian merupakan satu kesatuan untuk memperoleh alat bukti yang dibenarkan oleh undang-undang dan boleh digunakan oleh hakim dalam menentukan kesalahan seorang yang terdakwa. Adapun keterangan dari pembuktian yaitu terdapat 5. Yang pertama yaitu
keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Setelah proses pembuktian, kita masuk pada proses surat tuntutan. Pada proses ini, surat tuntutan diajukan oleh penuntut umum setelah pemeriksaan di persidangan dinyatakan selesai. Setelah proses surat tuntutan, kita masuk pada proses pledoi, yaitu proses di mana setelah dibacakan tuntutan, giliran terdakwa atau penasihat hukumnya membacakan pembelaannya yang dapat dijawab oleh penuntut umum. Dan yang terakhir yaitu adalah putusan pengadilan. Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang berupa pemidanaan, bebas, lepas, ataupun lepas dari segala tuntutan hukum. Dan putusan hakim terdapat ada 3, yakni yang pertama putusan kebebasan, yang kedua putusan lepas, dan yang terakhir yaitu putusan pemidanaan. Baik, sekian dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi bisabil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.